Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayal Datarani, NPM 2478314 dari Prodi Teknologi Rakasa Perangkat Lunak, kelas TRPL 4A. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum 3, yaitu tentang perancangan sistem monitoring menggunakan sensor LDR dan DHT22 berbasis ESP32 pada simulator walkway. Nah, pertama, pada rangkaian kali ini saya itu menggunakan beberapa komponen, yaitu ESP32 sebagai microcontroller, LED itu sebagai output. Nah, sensor LDR itu untuk mendeteksi intensitas cahaya, dan yang terakhir ada DHT22 itu untuk membaca suhu dan kelembapan. Oke, untuk koneksi rangkaiannya itu yang pertama LED itu disambungkan ke ini apa sih namanya, ke pin 13. Kalau bisa dipencet sih ini, jadi LED itu disambungkan ke pin 13 ya teman-teman. Nah, setelah itu ini kan untuk bagian kanannya disambungkan ke pin 13. Nah, untuk bagian kirinya itu kita sambungkan ke resistor. Nah, sebelum kita sambungkan resistor, di sini kita tuh harus mengubah daya resistornya itu menjadi 220. Nah, setelah kita sambungkan LED ini ke resistor, maka resistor itu akan menyambungkan ke yang namanya GND1 di ESP32. Nah, setelah itu untuk selanjutnya itu sensor LED itu kita harus menyambungkan bagian LDR1 VCC ini itu ke dalam pin 3V3. Selanjutnya untuk rangkaian yang GND yang ini itu kita sambungkan ke ESP GND2. Nah, kalau untuk yang AO, yang LDR1 AO ini itu kita sambungkan ke ESP34. Nah, selanjutnya kita masuk ke DHT22. Di bagian VCC ini kita sambungkan ke pin ESP3V3. Selanjutnya untuk SDA itu kita sambungkan ke pin 12, dan terakhir untuk GND itu kita sambungkan juga ke GND. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan program lah, codingannya itu isinya tuh sistem tuh bakal membaca nilai cahaya itu dari sensor LDR menggunakan fungsi analog read, serta membaca suhu kelembapan dari sensor DHT22 itu menggunakan library DHT. Nah, sebelum kita jalankan rangkaian program ini, kita tuh mengharuskan yang namanya mengunduh library DHT terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada ini bakal error atau tidak bakal bisa berjalan. Nah, maka nanti hasil pembacaan tersebut itu akan ditampilkan pada serial monitor dalam bentuk nilai suhu dan kelembapan secara real time. Dan nanti itu hasilnya tuh bakal nongol di sini ya teman-teman. Kalau setelah kita jalankan gitu. Nah, untuk logika sistemnya itu ketika intensitas cahaya rendah atau kondisi gelap, itu maka LED itu akan menyala secara otomatis. Nah, sedangkan jika suhu itu melebihi 30 derajat, itu maka LED itu juga akan menyala berkedip secara otomatis. Nah, ini kita akan coba ya teman-teman, demonstrasi program satu ini. Coba kita akan start simulation. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, nah dia otomatis berkedip. Kenapa? Karena suhunya itu mencapai 42 derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau kita turunkan temperatur atau suhunya di DHT22 di bawah 30 derajat, maka LED-nya itu akan stop berkedip. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwasannya program di sini tuh berjalan. Nah, coba kalau untuk kelembapannya kita naikkan menjadi 100. Kita turunkan menjadi 8 lah. Apakah akan hidup? Sepertinya ini hanya berlaku untuk menaikkan suhu.
Nah, setelah kita naikkan suhunya kembali di atas 30 derajat, maka LED-nya itu akan otomatis berkedip. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari hasil praktikum atau hasil kerja saya dalam praktikum ketiga. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.